Jadi panjenengan mentera perbuatan itu baik atau buruk, itu harus dengan perkataan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-makaramun wal muhtaramun, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis yang insyaallah majelis kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa mari kita gunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk bersama-sama berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kerjakan di pagi yang penuh keberkahan ini, di bulan haram ini, benar-benar menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah, sekaligus juga menjadi wasilah agar semua urusan kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin, wabil khusus kaum muslim yang ada di negeri ini, selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang topik ini menurut Al-Fakir, menurut saya wajib untuk kita ketahui bersama terkait dengan kewajiban kita umat Islam untuk selalu memelihara kemuliaan, kesucian, dan juga memelihara keagungan simbol-simbol dalam agama kita, agama Islam, termasuk juga memelihara kemuliaan atau ketinggian dari bagian-bagian dari ajaran Islam. Sebagaimana telah kita ketahui bersama para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini kesekian kalinya ya pada saat kita kemarin merayakan hari raya Idul Adha di Swedia itu ada satu aktivitas, yakni pembakaran Al-Quran. Kita insya Allah mungkin barangkali mengetahui bersama. Sebelumnya juga sudah dilakukan aktivitas yang barangkali sudah sekian kali ya dilakukan di Swedia, yakni pembakaran kitab suci yang mulia, yakni Al-Quranul Karim. Dan juga di negeri kita, kalau kita perhatikan dengan seksama pemberitaan yang ada di mass media, banyak sekali juga upaya tersebut baik langsung maupun tidak langsung, termasuk aktivitas menghinakan ataupun juga melecehkan simbol-simbol di dalam agama kita, agama Islam. Seperti yang mungkin kita dengar di mass media, ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamnya Allah ya. Kemudian juga pada saat pengaturan misalnya shop untuk sholat Idul Fitri itu istilahnya renggang ya. Renggang, kemudian antara laki-laki dan wanita itu tidak dipisahkan. Kemudian juga ada statement yang itu secara tidak langsung maupun langsung juga berakibat melecehkan ataupun juga menciderai kemuliaan agama kita, agama Islam. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah SWT, di antara bagian dari tauhid, di antara bagian dari akidah Islamiyah adalah kita wajib untuk memelihara, menjaga, dan juga memuliakan keagungan dari simbol-simbol ataupun perkara-perkara yang termasuk bagian dari ajaran Islam. Mengapa demikian? Karena di dalam akidah kita atau di dalam keimanan kita, agama Islam itu adalah agama yang mulia, agama yang sempurna,
agama yang tinggi, bahkan tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan agama kita, agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan agama kita, agama Islam. Dan yang membawa agama kita itu adalah Nabi yang mulia. Bahkan para ulama mengatakan baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah asroful anbiya wal mursalin, seutama-utama para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada hak, baik itu untuk Al-Quranul Karim atau ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, termasuk juga pribadi baginda Nabi Muhammad SAW itu sampai dilecehkan atau dihinakan. Mengapa demikian? Karena itu berakibat seseorang telah menciderai satu perkara yang sifatnya qat'i di dalam agama kita, agama Islam. Bahwa agama kita, agama Islam itu adalah agama yang mulia, agama yang tinggi. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu diberi predikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai asroful anbiya wal mursalin, dan beliau dilengkapi dengan sifat-sifat yang mulia. Nah, oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita harus memahami masalah ini, kita juga harus memahami sanksi-sanksi di dalam agama kita, agama Islam, terkait dengan orang-orang yang melakukan pelecehan atau orang-orang yang menciderai kemuliaan dan kehormatan simbol-simbol di dalam agama kita, agama Islam. Al-Quran itu adalah simbol agama Islam. Syariat Islam atau syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, entah itu sholat, puasa, zakat, itu termasuk bagian juga dari ajaran Islam. Kita tidak boleh merendahkan, tidak boleh meremehkan, atau lebih-lebih lagi kita kemudian menyepadankan ajaran mulia di dalam Islam itu dengan ajaran-ajaran selain Islam. Karena itu berakibat apa? Melecehkan atau menghina kemuliaan dari agama kita, agama Islam. Termasuk para jamaah, baginda Nabi Muhammad SAW itu juga termasuk bagian dari simbol yang harus kita muliakan, yang harus kita sucikan. Baik, kita mulai ya. Di dalam Al-Quran, ini salah satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surah As-Saff ayat yang ke-9. Mungkin barangkali bapak-bapak, ibu-ibu banyak yang hafal ayat ini. Di dalam surah As-Saff ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik membenci. Jadi di dalam ayat ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah menegaskan bahwa Allah mengutus baginda Nabi Muhammad SAW itu dengan membawa agama yang benar. Bahkan disebutkan di sini liyudhhirahu 'alad dini kullih. Jadi agama kita, agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu salah satu fungsinya adalah untuk mengalahkan atau menundukkan semua agama. Jadi kita bisa melihat di sini betapa mulia, betapa tinggi kedudukan agama kita, agama Islam. Sehingga tidak pantas kalau kemudian agama kita, agama Islam itu sampai dihinakan. Lebih-lebih lagi yang menghinakan itu mengaku dirinya sebagai umat Islam. Kita lanjutkan ya. Kemudian juga di dalam surat Yunus ayat yang ke-82, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatih walau karihal mujrimun." Dan Allah akan mengokohkan yang benar. Maksudnya adalah mengokohkan agama kita, agama Islam, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Dan juga di ayat yang lain banyak ya para jamaah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Di Al-Quran disebutkan wa tammat kalimatu rabbika, telah sempurna kalimat dari Tuhan kamu, sidqan wa adla,
baik dari sisi kebenarannya maupun juga dari sisi keadilannya. Sehingga para jamaah, para ulama itu memerintahkan kepada kita, dan ini adalah masalah tauhid yang sangat-sangat penting, agar kita itu betul-betul memuliakan agama kita, agama Islam. Panjenengan tidak boleh melecehkan, menghinakan. Hatta, mohon maaf, hatta hanya untuk sekedar berkelakar atau guyon, itu tidak diperkenankan. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyempurnakan agama kita, agama Islam ini, dan Allah lah yang telah meninggikan agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak boleh kita sampai menghinakan, merendahkan. Panjenengan menyandingkan agama Islam dengan agama di luar Islam, itu juga merupakan satu perkara yang melanggar akidah. Karena ayatnya sangat jelas bahwa agama kita, agama Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari agama Islam. Itu di dalam hadis ya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, hadis riwayat Imam Bukhari. Dan di Al-Quran tadi disebutkan liyudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Kemudian kebenaran agama Islam itu juga telah ditetapkan dengan nas-nas atau ayat-ayat yang sifatnya qot'i. Qot'i itu artinya pasti, sekalian yang dirahmati Allah. Panjenengan tidak boleh mengingkari ayat-ayat yang sifatnya itu qot'i, tidak diperkenankan. Bahkan kita tidak boleh berbeda pendapat dalam masalah-masalah yang dalilnya qot'i. Dalil qot'i itu dalilnya pasti. Jadi tidak membuka ruang terjadinya banyak interpretasi, itu namanya qot'i. Ayat-ayat yang qot'i itu harus dipahami dengan sama, tidak boleh ada perselisihan pendapat. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian juga di dalam surah Saba ayat yang ke-49, Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Di dalam surat Saba ayat yang ke-49 dikatakan, katakanlah, maksudnya wahai Muhammad, kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Jadi di ayat ini para jamaah, ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, maka kebenaran itu telah datang. Oleh karena itu kita tidak boleh ya, menyetarakan agama kita, agama Islam itu dengan agama, dengan paham yang lain. Itu benar-benar tidak diperkenankan dalam agama kita, agama Islam. Kita harus hanya mengambil Islam semata, tidak boleh mencampur adukkan Islam ya. Lebih-lebih lagi kemudian ada orang yang istilahnya merendahkan agama Islam, bahkan menundukkan agama Islam itu dengan ajaran-ajaran yang sifatnya lokal ya, misalnya. Nah, sekarang kan kayak gitu ya. Kalau kita ngelihat sekarang Islam keindonesiaan gitu tuh, kearifan lokal. Jadi Islam apa Nusantara ya kayak gitu. Itu benar-benar satu perkara yang sebetulnya menyelisihi akidah al-Islamnya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan aja ya. Ini ayatnya sangat banyak ya para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian juga di dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan bahwa orang-orang yang mukmin itu selalu berada di dalam kebenaran. Kalau panjenengan benar-benar disebut sebagai seorang mukmin, tabiat orang mukmin itu adalah orang yang selalu berada di atas kebenaran. Sedangkan kebenaran itu hanya ada di dalam agama Islam. Sehingga sifat orang mukmin sejati, orang yang punya tauhid, itu adalah orang yang selalu berada di atas agama Islam. Dia tidak pernah berada di atas agama Islam di satu sisi, dan dia juga berada di atas agama yang lain. Dia hanya berada di atas agama Islam. Makanya mungkin barangkali sering saya sampaikan di majelis yang mulia ini, di antara perkara yang paling dibenci oleh Nabi itu kan tasyabuh bil kufari. Panjenengan meniru-niru atau mencontoh orang-orang kafir. Itu adalah perkara yang paling dibenci oleh Nabi. Sampai di dalam hadis disebutkan laisa minna
bukan termasuk golongan kami. Man tasyabbaha bi ghairina. Orang-orang yang bertasabuh atau meniru-niru selain dari kami. Mengapa tasabuh bil kufar itu sangat dibenci? Karena itu begini para jamaah, seakan-akan ya, orang yang melakukan tasabuh bil kufari itu menganggap agama Islam itu belum sempurna, atau mungkin tidak lebih baik dibandingkan ajaran di luar Islam. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Muhammad, dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batila. Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mereka itu ittaba'ul batila, mengikuti kebatilan. Wa annal ladzina amanu taba'ul haqqo mir rabbihim. Sedangkan orang-orang yang beriman, ini karakter orang beriman, mereka itu selalu mengikuti al-haq, kebenaran, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Kadzalika yadribullahu linnasi amsalahum. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka, atau permisalan-permisalan bagi mereka. Jadi para jamaah, kalau panjenengan betul-betul mengaku diri sebagai seorang muslim, di dalam surat Muhammad itu disebutkan, ini surat namanya adalah nama baginda Nabi Muhammad SAW, utusan yang kita yakini sebagai nabi kita, sebagai rasul kita. Ini ayat namanya, surat namanya surat Muhammad, surat yang ke-47. Orang mukmin itu adalah orang yang selalu mengikuti kebenaran. Sementara kebenaran itu hanya ada di dalam agama Islam. Mengapa hanya ada di dalam agama Islam? Karena agama Islam betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran itu kan hakikatnya semua datang dari Allah. Termasuk ajaran, termasuk agama, termasuk pemikiran, termasuk paham. Tidak ada paham yang disebut benar kalau dia tidak berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun begini para jamaah ya, walaupun paham itu secara dohir itu tidak bertentangan dengan Islam, kita tetap tidak boleh mengatakan paham itu benar ya. Makanya kalau kita beramal para jamaah ini, yang panjenengan harus berhati-hati kalau dalam beramal. Misalnya gini, kalau panjenengan di kampung ya, kita di kampung. Kalau di kampung saya para jamaah, kalau membuat rumah, ini di kampung ayah saya, bapak saya, itu kalau membangun rumah, itu satu kampung itu bisa datang semua. Jadi itu langsung didirikan bareng-bareng begitu. Pokoknya sampai genteng itu terpasang itu semuanya. Itu namanya gotong royong. Panjenengan gotong royong itu adalah aktivitas yang baik. Tetapi kalau panjenengan melakukan gotong royong itu karena kearifan lokal, ini mohon maaf ya, dasarnya adalah kearifan lokal, itu tidak diperkenankan. Kita melakukan gotong royong itu semata-mata karena gotong royong itu memang merupakan salah satu anjuran di dalam agama kita, agama Islam. Panjenengan misalnya melakukan perbuatan baik apapun, itu sifatnya harus karena mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kalian itu memutuskan perkara di tengah-tengah kalian dengan hanya merujuk kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Karena syarat diterimanya amal itu selain harus ikhlas karena Allah, muwafiqatu sunnah. Makanya panjenengan jangan sekali-kali tidak mengikuti sunnah. Makanya semua tradisi, semua kebiasaan itu harus ditera, istilahnya harus ditimbang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin yang sering saya sampaikan juga, kaulnya Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir pada saat beliau menjelaskan surah An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi ang tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Beliau katakan begini, fatuzanul aqwalu wal a'malu bi aqwalihi wa a'malihi.
Setiap perkataan dan perbuatan itu ditimbang, ditera, itu para jamaah. Jadi panjenengan mentera perbuatan itu baik atau buruk, itu harus dengan perkataan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama wafaqa dzalika qubila. Semua perkataan dan perbuatan yang sejalan dengan perkataan dan perbuatan Nabi, kubila, itu diterima. Wa ma khalafahu, sedangkan yang menyelisihinya, fahuwa mardudun ala qailihi wa fa'ilihi kainan makana. Maka perbuatan dan perkataan itu ditolak. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu hadis insya Allah populer ya di tengah-tengah kita. Baik, kita lanjutkan para jamaah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke 57 sampai 58. Tapi nanti kita akan fokus pada ayat yang ke 57. Jadi para jamaah, di dalam surah Al-Ahzab, surat yang ke 33, ayat yang ke 57, itu ada perintah, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun ini istilahnya perintah itu dalam sigotnya itu sigot akhbariyah, tapi di dalamnya itu terkandung perintah. Ya, ini perintah untuk apa? Perintah untuk tidak menyakiti Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua di ayat yang ke-58 itu untuk tidak menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat. Di ayat yang 57 Allah berfirman, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Jadi ini. Jadi memang ada para jamaah orang yang menyakiti Allah dan Rasul itu ada. Jadi orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan melaknat mereka di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Wa a'adda lahum adzaban muhina, dan Allah telah menyediakan bagi mereka itu siksaan yang menghinakan. Dan di ayat 58 disebutkan walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman baik yang laki maupun perempuan tanpa ada alasan yang mereka kerjakan, maka disebutkan di situ faqad ihtamala buhtanan, maka dia telah memikul buhtanan. Buhtan itu kebohongan, wa ismam mubina, dan dosa yang sangat nyata. Jadi para jamaah, kalau panjenengan perhatikan ya di ayat itu secara jelas dan tegas menunjukkan kepada kita agar kita tidak menyakiti Allah dan Rasulnya. Dan ditegaskan kembali menyakiti orang-orang yang beriman tanpa ada alasan yang mereka kerjakan. Karena panjenengan menyakiti orang beriman boleh satu saat kalau memang ada alasan. Misalnya panjenengan nggak boleh memerangi orang-orang beriman, nggak boleh. Tapi kalau misalnya ada orang beriman, misalnya melakukan bugot, nah itu baru boleh diperangi. Panjenengan nggak boleh merampas hartanya orang beriman. Boleh kalau ada alasannya. Kalau nggak ada alasannya, panjenengan disebut di dalam Al-Quran itu waqadih tamalu buhtanan wa ismam mubina. Jadi telah memikul kedustaan, kebohongan maksudnya, kedustaan dan dosa yang nyata. Karena begini para jamaah, orang beriman itu tidak akan mungkin menyakiti orang beriman yang lain. Mengapa? Karena orang beriman itu sifatnya adalah selalu mengikuti kebenaran. Gitu. Orang beriman tuh kayak gitu. Makanya orang beriman itu tidak akan pernah menyakiti orang beriman yang lain. Baik dengan verbal maupun dengan tindakan, tidak pernah. Makanya kalau sekarang nyun sewu panjenengan nggak usah ikut-ikutan ya para jamaah.
Kalau di medsos itu kan Masya Allah sumpah serapah itu kan udah biasa itu. Kalau sekarang lagi rame-rame apa nasabnya Habib itu benar enggak itu. Udah berantem Masya Allah. Terus apa lagi? Belum nanti buser-busernya itu, Masya Allah buser ngeselin banget itu ya. Kalau kita baca itu, cuma kita jangan gini, jangan ikut-ikutan seperti mereka gitu maksud saya. Karena apa? Karena kalau orang itu masih punya iman dan Islam, maka kita tidak boleh menyakiti mereka. Kalau tidak ada alasan. Mengapa para jamaah? Karena tadi saya sampaikan ayat di Al-Quran, sifat orang-orang beriman itu mereka selalu mengikuti kebenaran. Di Al-Quran hakikat hubungan kita dengan orang beriman dinyatakan sangat jelas di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hujurah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahkan di ayat berikutnya itu kan itu adab ya, etika seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Jangankan panjenengan menyakiti secara verbal atau menyakiti fisik lebih-lebih lagi. Panjenengan suudzon saja itu nggak boleh. Kan begitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dhani inna ba'dadh-dhani itsmun. Yang paling sulit itu menjaga diri dari suudzon. Para jamaah kalau kita ngelihat orang itu dengan nggak boleh suudzon, apalagi dia muslim ya, nggak boleh. Karena sebagian dari sangkaan itu dosa. Loh, hati kita ini para jamaah ya, kalau panjenengan belajar tauhid yang benar ya, orang yang kalau sudah belajar tauhid sampai level ma'rifatullah, sampai pada level mengenal Allah, maka hati orang itu pasti akan baik. Dia nggak ada misalnya sifat-sifat iri, dengki, hasad ya. Yang paling susah itu memang suudzon. Wah, suudzon itu susahnya setengah mati nih kita. Orang kita aja kalau ngelihat orang, wah ngapain itu gitu, menganalisa terlalu banyak analisa gitu. Wah jangan-jangan, wah ini hanya gini-gini aja, wahnya begitu. Padahal nggak boleh seperti itu. Suudzon tidak diperkenankan. Sehingga dari situ para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi itu sampai mengatakan al-muslimu alal muslim haramun. Seorang muslim di atas seorang muslim yang lain itu haramun. Haramun salah satu maknanya adalah satu perkara yang tidak boleh dilanggar atau diciderai. Tanah haram itu kan disebut tanah haram karena di situ banyak pantangan yang tidak boleh kita langgar. Seorang muslim itu banyak pantangannya yang kita nggak boleh melanggarnya. Yang paling sulit adalah tidak suudzon. Baik, kita lanjutkan ya, Ustaz ya. Wah ini saya bacakan sedikit ya para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Yang dimaksud menyakiti Allah dan Rasul itu dijelaskan salah satunya di dalam kitab tafsir ini ya, Ruhul Bayan. Itu maknanya adalah mereka mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala benci dan melakukan apa-apa yang tidak Dia yakni Allah ridhoi. Misalnya dengan menolak beriman kepada Allah. Orang kafir itu nyun sewu, orang kafir itu selama dia masih berada dalam kekafirannya, itu hakikatnya orang menyakiti Allah. Makanya alhamdulillah di antara ucapan yang harus selalu kita dawamkan para jamaah itu selalu kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Karena kalau panjenengan sudah beriman, sudah berislam, Masya Allah panjenengan sudah menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Tapi kalau panjenengan punya sifat kekufuran, menyekutukan Allah, maka panjenengan pada saat itu menyakiti Allah SWT. Jadi menyakiti Allah itu orang yang tidak mau beriman pada Allah. Dan yang kedua, maksiat kepada
perintah-perintahnya Allah. Maksiat itu artinya membangkang, nggak mau tunduk, nggak mau patuh, dan menyelisih perintahnya dan mengikuti hawa nafsu mereka, serta menisbahkan anak dan sekutu kepada Allah. Jadi misalnya yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, ya, ataupun juga orang-orang yang lain, mengingkari asma-asma dan sifat-sifatnya Allah, menafikan kemampuannya mengembalikan manusia seperti semula. Jadi nanti kalau setelah hancur lebur, manusia itu dikubur, itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam keadaan semula. Mencela waktu para jamaah. Ini kalau menurut Imam Ismail Haqi, Imam Al-Haqi, ya, beliau itu sebutan masyhurnya dalam kitab Ruhul Bayan. Jadi termasuk adalah sabbud dahri, mencela waktu. Panjenengan tidak boleh para jamaah mencela waktu. Yang dimaksud mencela waktu itu gini. Misalnya jenengan mengatakan begini, ya, kalau kemarin itu seandainya begini, wah itu tentu tidak begini. Itu termasuk mencela waktu. Mengapa mencela waktu tidak boleh? Itu seperti panjenengan tidak ridho dengan qodoknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi mengatakan wala tasubbu dahra. Janganlah kalian itu mencela waktu. Fa innallaha huwa ad-dahru. Karena Allah itulah sang waktu. Ya ad-dahr itu adalah Allah. Maksudnya adalah yang menetapkan setiap perkara dan kejadian-kejadian itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai seorang muslim, kalau yang sudah terjadi, jenengan nggak usah sesali, nggak usah memikirkan terlalu terlalu dalam gitu, nggak usah. Karena panjenengan pikirkan atau tidak juga nggak akan pernah berubah. Itu cukup jadi iktibar saja, jadi pelajaran. Oh kemarin itu karena begini saya. Tapi alhamdulillah saya masih bisa begini hari ini, kayak gitu. Kemudian mengukir gambar-gambar yang diserupakan dengan makhluknya Allah. Maka dalam Islam taswir itu dilarang. Taswir itu menggambar. Panjenengan memahat patung dilarang dalam Islam. Kecuali yang diperuntukkan untuk anak-anak. Kalau membuat boneka boleh. Dalilnya mana? Dalilnya adalah Aisyah itu pernah punya boneka. Tapi kalau panjenengan gambar benda yang bukan benda, makhluk hidup, itu tidak diperkenankan para ulama. Tidak diperkenankan. Dan itu termasuk perbuatan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menyakiti Rasul itu adalah bisa dalam bentuk verbal. Menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kalau dulu di zaman para sahabat yang mulia, itu Nabi itu disebutkan sebagai penyair, syairun, sahirun, syairun. Nabi itu tukang syair. Al-Quran itu dongeng-dongeng asatirul awwalin. Dilecehin ya, Al-Quran itu hanya dongeng-dongeng orang-orang dulu itu. Ya Nabi Muhammad itu kan tukang syair gitu. Terus apa lagi ya? Nabi Muhammad itu dukun, ada juga yang mengatakan ya, kahinun majnun. Nabi Muhammad itu dukun yang gila, majnun. Atau kalau di sekarang ini orang melecehkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di daerah Swedia, Denmark itu sering para jamaah. Mungkin tahun berapa itu ada dimuat di Jyllands-Posten ya, koran koran yang ada di, kalau nggak salah di daerah Swedia, Denmark itu ada Jyllands-Posten itu yang memuat tentang karikaturnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian panjenengan buruk sangka pada Nabi Muhammad itu tidak boleh. Contohnya adalah ini, pernikahan Nabi Muhammad dengan Sofiyah. Sofiyah itu para jamaah adalah putra dari pembesarnya orang Yahudi Banu Nadir. Jadi itu putrinya pembesar dari Bani Nadir. Jadi itu setelah, kalau nggak salah setelah perang Tabuk ya, perang Khoibar, maaf, perang Khoibar.
Jadi Bani Nadir itu yang diusir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak yang bermarkas di daerah Khoibar. Khoibar itu ya nggak jauh lah dari kota Madinah, tapi sudah mendekati daerah-daerah Irak. Gitu. Nah, Sofiyah itu dinikahi oleh Nabi Muhammad setelah orang tuanya dieksekusi oleh Nabi Muhammad. Gitu. Jadi waktu itu orang-orang banyak mencela Nabi Muhammad SAW. Ini baru habis bermandikan darah langsung nikahin itu Sofiyah. Gitu. Nah Sofiyah ini memang terahnya tinggi. Beliau disebutnya Haruniyah. Jadi masih punya terahnya Nabi Musa alaihissalam. Itu Sofiyah yang kemudian jadi Ummul Mukminin. Sofiyah. Memang beliau ini cantik ya para jamaah ya. Yang jelas nggak seperti yang di sini gitu. Karena wajahnya agak beda. Ini Sofiyah. Kemudian memecahkan giginya Nabi SAW dan seterusnya. Nah itu termasuk perbuatan-perbuatan yang menyakiti Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan aja, ini hampir sama ya. Ini mungkin saya ingin sampaikan yang Imam Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitab Bahrul Muhit ya. Sesungguhnya menyakiti Allah dan Rasulnya adalah mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Makanya para jamaah panjenengan istilahnya betul-betul harus dipersedikit. Kalau bisa jangan sekali-kali melakukan perbuatan maksiat. Karena itu sama seperti panjenengan menyakiti Allah dan Rasulnya. Nah bahayanya orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, innalladzina yu'dunallaha wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Jadi Allah itu akan melaknat mereka di kehidupan dunia dan ke akhirat. Kemudian contohnya adalah minal kufri wal ma'asi, dari kekufuran dan kemaksiatan. Wa ingkari nubuwati, mengingkari kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mukhalafati syarr, dan juga menyelisih syariah. Wa ma yusibuna bihi rasul min anwa'il adha. Yang disebutkan, dan mereka menimpakan berbagai macam kesakitan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sampai sekarang ya para jamaah, menyakiti Rasul itu bisa terjadi. Baik, kita lanjutkan. Ini juga sama, kita lanjutkan saja. Terus ya. Nah, apa hukumnya? Para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin menyatakan begini ya. Di dalam kitab-kitab ini mungkin kitab Madzhab Syafi'i ya. Kalau panjenengan baca kitabnya Madzhab Syafi'i, waduh masya Allah itu sangat-sangat boleh dibilang mah keras gitu. Sangat-sangat tegas dan sangat-sangat keras gitu. Cuma sekarang yang ngaku Madzhab Syafi'i mah lunak-lunak gitu kan. Lunak-lunak. Padahal kalau panjenengan baca benar-benar kitabnya Madzhab Syafi'i ya, masya Allah itu ulama-ulama Madzhab Syafi'i itu terkenal sangat keras ya, sangat-sangat keras. Ini saya kutipkan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi di kitab itu dikatakan perbuatan yang mengkafirkan pelakunya selama ia menyengaja untuk menghina agama secara terang-terangan. Jadi di kitab ini membahas masalah riddah atau kemurtatan. Itu disebutkan wal fi'lu al mukaffiru mata'ammadahu istizaan shorihan bidin. Dan di au'ina dan lahu au juruhan lahu ka'ilqa'il mushafi. Seperti misalnya orang yang melempar mushaf. Jadi kalau ada orang melempar mushaf Al-Quran yang tujuannya adalah untuk menghinakan, merendahkan itu mushaf, maka tidak ada keraguan itu dia telah melakukan perbuatan yang mengkafirkan dirinya. Itu kalau melempar mushaf. Atau yang lain-lain yang merupakan bagian dari Al-Quran, tidak diperkenankan kita. Bahkan nama yang diagungkan, nama yang ismul mu'adzam istilahnya. Ismul mu'adzam seperti nyun sewu, kalau kita lihat itu ada yang memasang lafaz Allah,
Muhammad, dan ada bendera tauhid. Bendera tauhid itu termasuk apa namanya? Ismul A'dham, nama yang diagungkan dalam Islam. Di situ ada kata-kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau ada orang yang nyun sewu membakar, kalau dulu pernah di Garut ya kalau nggak salah ya para jamaah ya, di Garut itu pernah dibakar itu apa bendera tauhid pernah dibakar. Di dalamnya itu ada Ismul A'dham. Itu pelakunya telah melakukan perbuatan yang terkategori riddah, murtad dari agama Islam. Bahkan Ar-Ruyani ini seorang ulama juga dari Madzhab Syafi'i itu disebutkan atau bagian dari ilmu syariat. Jadi panjenengan melecehkan faraid, nyun sewu. Apa ini faraid? Waris ya. Panjenengan melecehkan pembagian di dalam ilmu faraid, ilmu waris. Panjenengan lecehkan, panjenengan hina. Panjenengan tidak mau mengambil itu karena gini, dengan anggapan ini tidak adil dan seterusnya. Hati-hati para jamaah, itu bisa terkategori perbuatan menolak dari perkara-perkara yang sudah tetap di dalam agama kita, agama Islam. Kemudian dalam kotoran-kotoran, maksudnya itu melempar ke dalam kotoran, mushaf dilempar ke kotoran, baik kotorannya suci atau kotorannya itu tidak suci atau najis ya. Seperti jenengan nyun sewu ngasih ingus Al-Quran. Ingus itu kan nggak sampai najis ya. Kadang-kadang ada yang ingus terus dijilat. Iya. Ini mungkin masa kecilnya Pak Eka itu kayaknya ya. Kok kayaknya asin-asin gitu. Wah berarti pernah nih Pak Ustadz ya. Sering. Jadi panjenengan mengotori Al-Quran yang tujuannya adalah untuk menghina. Ini untuk apa? Dengan kotoran yang suci seperti ingus atau ludah. Diludahi itu Al-Quran. Atau jangankan Al-Quran para jamaah, panjenengan meludahi kitab hadis. Di sebagian ulama madzhab Syafi'i itu panjenengan termasuk melakukan perbuatan riddah, murtad dari agama Islam. Nah kan serius banget itu ya. Nah sekarang cuman Al-Quran ditaruh di atas kepala untuk nyumpah-nyumpah, tapi kelakuannya tidak sejalan dengan Al-Quran. Bahkan banyak yang menentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Mengapa demikian? Sebab di dalamnya terdapat pelecehan terhadap Al-Quran. Kalau yang najis ya, kotoran najis jelas ya, dilempar dengan mohon maaf feses ya. Itu jelas-jelas perbuatan yang menghinakan. Kita lanjutkan ya Ustaz ya. Jadi Imam Al-Ghazali, ini saya ingin kutipkan Imam Al-Ghazali yang di negeri kita ini sering dianggap ulama ahli tasawuf ya. Oh beliau sangat keras. Coba kita lihat di dalam kitab Al-Wasit yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan wa amma nafsur riddati fa huwa nutqi bi kalimatil kufri istihzaan aw i'tiqadan aw inadan minal af'alil ibadati sonami wa sujudi lisyamsi wa kadzalika ilqa'il mushafi fil qadurati. Itu kata Imam Al-Ghazali. Adapun jati diri riddah murtad itu adalah mengatakan kata kekafiran. Ya kalau kemarin apa ya, mengatakan Al-Quran itu bukan kalamnya Allah gitu. Tapi setelah didesek-desek, wow, kemana-mana itu. Padahal awal-awalnya sangat jelas itu. Itu adalah kalimat-kalimat kekufuran yang akan bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran, riddah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, adapun jati diri riddah adalah mengatakan kata kekafiran, baik untuk mengolok-olok, meyakini atau melakukan penentangan terhadap Islam. Dan dari perbuatan-perbuatan wa minal af'ali, dan juga dari perbuatan-perbuatan, contohnya misalnya beribadah kepada atau menyembah berhala, sujud kepada matahari. Begitu pula kata beliau, wa kadzalika ilqaul mushafi fil qadurati,
melempar mushaf ke dalam kotoran-kotoran. Wa kullu fi'lin huwa sharihun fil istihza'i bid-dini, dan setiap perbuatan yang dengan sangat jelas dengan sharih merupakan pengolok-olokan terhadap agama. Jadi para jamaah, kalau orang melakukan seperti itu berarti orang itu telah keluar dari agama Islam. Kita lanjutkan ya. Nah, apa hukumannya? Ini para jamaah yang kita sampaikan ya. Jadi hukum orang yang dia itu melecehkan simbol-simbol dalam agama Islam, maka tidak ada keraguan kalau itu dilakukan dengan sharih, ya, dengan sharih, ya, maka orang itu dianggap telah keluar dari agama Islam. Kalau tadi i'tiqadan wa inadan, ya, maka dia telah keluar dari agama Islam. Kemudian dalam kasus-kasus tertentu pelakunya diminta bertobat untuk istitabah dan diberi waktu selama 3 hari, jika menolak dia dihukum mati. Misalnya kayak orang-orang yang dia membakar Al-Quran, menghina Nabi Muhammad SAW, maka hukumannya adalah hukuman mati. Bahkan di mazhab Syafi'i itu, kalau yang menghina itu adalah seorang muslim, maka dia telah kafir. Dan kalau dia misalnya taubat, murtad ya, murtad itu kan dikasih tenggat waktu untuk bertobat. Dan dia mau tobat gitu, taubatnya diterima, artinya dia masuk Islam lagi. Tetapi sanksi hukuman matinya tidak boleh dianulir. Coba itu kalau di mazhab Syafi'i. Makanya para jamaah, dengan sanksi-sanksi seperti ini, maka orang-orang zaman dahulu itu benar-benar takut kalau mau menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin panjenengan juga membaca di medsos ya, di medsos itu. Dulu di Perancis, di Inggris itu kan ada satu kumpulan teatrikal gitu, yang hendak melakonkan lakonnya Voltaire. Nah, Voltaire itu menghina Nabi itu, tapi mau dipentaskan dalam bentuk teatrikal. Waktu itu Inggris itu mau menyetujui, Perancis juga mau menyetujui untuk mementaskan drama yang akan melakonkan itu karya dari Voltaire ya kalau tulisannya itu. Itu waktu itu Turki itu masih dalam bentuk kekhilafan Islam di Turki Utsmani waktu itu. Sultan Abdul Hamid kedua waktu itu udah lemah ya. Itu mengultimatum kalau Perancis dan Inggris tetap itu mengizinkan pentas drama yang oleh Voltaire, maka kami akan kumandangkan jihad melawan Inggris dan Perancis. Coba kayak gitu. Dulu istilahnya penguasa-penguasa kaum muslimin seperti itu. Itu langsung nggak ada yang berani para jamaah. Karena kalau sampai digelar jihad itu ya di seluruh dunia, udah berabe itu orang Inggris dan Perancis, langsung mereka tidak mengizinkan. Jadi itu dulu bagaimana penguasa-penguasa kaum muslimin itu melindungi kemuliaan, kesucian dari agama Islam seperti itu. Dan yang terakhir, ini dalam kasus ya menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua yang terkait dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Al-Quran, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pelakunya wajib dihukum mati. Jika pelakunya muslim, ya tetap dihukum mati meskipun telah bertobat. Ini pendapat dari mazhab Syafi'i yang saya kutip. Jadi para jamaah, walhasil begini ya, kalau kita sudah mengetahui sanksi-sanksi seperti ini, baik sanksi di dunia maupun di akhirat, maka kewajiban kita sebagai umat Islam, dan itu merupakan refleksi dari tauhid kita, adalah selalu memuliakan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Kita cintai agama kita, agama Islam, karena dengan agama ini kita akan bisa selamat ya, baik di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kita memang betul-betul harus bersyukur pada Allah. Dengan apa? Dengan hadirnya Nabi kita, Nabi Muhammad, dengan membawa risalah yang sangat agung dan mulia. Lalu apa bentuk syukurnya? Ya kita menjalankan ya, sunnah Nabi SAW itu dengan konsisten ya, tanpa ada pilih-pilih dan juga pilah-pilah.
Mungkin itu para jamaah ya yang dirahmati Allah. Mungkin kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.